Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adala mana wa balagha risalah wa nasara wa jahada billahi haqqa jihadih. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjidil Qausar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak terasa esok hari kita akan masuk bidayat syahr Ramadan, permulaan bulan Ramadan. Beberapa jamaah kaum muslimin ada yang puasa hari ini, jamaah An-Nazir Sulawesi Selatan. Jadi pada yang mengiring jamaah An-Nazir mangkat ya ini puasa. Dan kan terus pengen ngabaso itu gitu. Orang mah biasa kena ngabaso terakhir mangkat semangkok 2 mangkok untuk pilih. Ini bulan luar biasa, subhanallah. Ada beberapa fadilah yang perlu kita sampaikan. Ya, saya pernah menyampaikannya di masjid dekat rumah di Tasik, dan kebetulan ada media yang meliput. Itu namanya wastu.id, grup dari Radar Tasik Media Koran. Jadi kalau mau nyari lengkapnya ada di wastu.id. Ya, saya juga baru tahu dikirim linknya oleh JM Radar itu, sudah saya liput lah. Kok enggak ini? Enggak apa namanya? Kalau mau diliput mah mau dibagus-bagusin gitu maksudnya. Jadi apa namanya? Ya sudah, qadarullah sudah terjadi. Beberapa poin ya saya bisa ulang kembali di tempat yang mulia ini tentang fadilah bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu ibarat bazar spiritual, bazar diskon besar-besaran. Allah menyediakan pahala yang banyak dengan ibadah-ibadah yang biasa. Salah satu contohnya adalah malam Qadar ya, Lailatul Qadar, itu dengan ibadah yang sedikit, yang biasa, tetapi Allah memberikan keutamaan seperti 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Artinya jika malam itu kita beribadah, sholat 2 rakaat, maka Allah lipat gandakan menjadi 83 tahun. Kalau kita sedekah di malam itu, Allah lipat gandakan menjadi 83 tahun dan seterusnya. Yang pertama, fadilah dari Ramadan adalah tentunya ini bulan pas yang sangat sesuai untuk kita bersih-bersih diri. Mungkin setahun kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, maka ini bulan yang paling baik, yang paling pas untuk kita bersih-bersih, untuk kita menggodok, membakar dosa itu dengan puasa kita. Ramadan secara bahasa dari kata Ramadan yang mudu, artinya apa? Panas, hangat menuju panas, itu namanya Ramadan. Dalam arti lain Ramadan adalah batu panas. Makanya kalau puasa itu terasa panas, rada perih dina patuangan, nah emang namina itu Ramadan. Pami Ramadan teu perih patuangan, teu lapar, teu haus, curiga bahwa eta mah min ashabil godin. tidak puasa. Jadi dari namanya saja sudah berat Ramadan itu, batu panas. Artinya dia media sarana kita untuk mensucikan diri kita dari Ramadan. Saum sendiri artinya menahan. Sudah artinya menahan. Kemudian di waktu yang panas, jadi menahan diri dari yang membatalkan, yang kita sukai, yang Allah halalkan, niat karena Allah Subhanahu wa taala dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Saya akan bacakan beberapa fadilah bulan Ramadan. Yang pertama adalah bahwa di bulan ini pintu surga dibuka lebar dan pintu neraka ditutup rapat. Setan-setan pun dibelenggu. Memang ulama banyak mensyarah hadis ini. Setan dibelenggu itu adalah kibarus syayatin wal marodah. Jadi dedengkot mah setan yang dicancang itu, yang
Italian itu jeger-jegernya para pembesarnya mun aya rejimna lah ya di Italian ku Allah tapi krocok-krocok nama prajurit nama dikencarkan jadi masih bisa menggoda. Itu syarah yang pertama. Syarah yang kedua, semua setan baik kibaruhum wasigoruhum, pembesarnya ataupun kerocok-kerocoknya semua ditahan, semua diikat, ditali, ya. Sufidatis syayatin. Sehingga kalau ada orang bermaksiat di bulan Ramadan itu murni karena hawa nafsunya. Berarti orang yang paling lemah itu orang seperti itu. Tidak perlu digoda setan untuk maksiat ini. Itu orang yang sangat lemah sekali. Tidak perlu digoda setan, sudah masuk ke maksiat. Apalagi digoda setan. Itu jangan sampai kita termasuk orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, karena itu orang yang paling lemah jiwanya menghadapi godaan nafsunya. Bahkan tidak perlu digoda oleh setan, dia sudah tergoda. Nah, yang kedua, manusia lebih mudah untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Allah beri taufik kepada hambanya di bulan ini melakukan kebaikan itu lebih mudah, lebih giat gitu, berbeda dengan di bulan-bulan lain. Di bulan Ramadan baca Quran lebih mudah, di bulan Ramadan sedekah lebih mudah, di bulan Ramadan qiyam salat lebih mudah. Maka ini berbeda dengan waktu dan bulan-bulan lain yang kita sedikit agak malas ketika beribadah. Tapi Ramadan itu Allah memberikan taufik pada hambanya mudah melakukan ibadah di bulan ini. Hadis muttafaq alaih yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, puasa dan tarawih yang dilakukan penuh dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah, iman dan wahtisaban. Itu syarat ibadah, syarat mendapatkan pahala itu pertama iman kepada Allah, yang kedua ihtisaban. Tentunya setelah ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Orang yang berpuasa dan tarawih dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Setahun ini kita penuh dengan dosa, maka dengan Ramadan kita kikis, kita bersihkan seperti seorang bayi yang nanti bersih kembali kepada fitrahnya ba'da Idul Fitri. Kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang ukuran. Setelah Ramadan kita akan kembali kepada fitrah kita. Itu juga hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dua-duanya hadis Bukhari Muslim. Orang yang puasa, orang yang tarawih, niat ikhlas karena Allah, penuh harap kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Berikutnya yang ketiga, fadilah dari Ramadan adalah keistimewaan tadi malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik untuk dapat giat ibadah di malam Lailatul Qadar. Ada beberapa ciri yang khusus. Kalau ciri umum mungkin sudah banyak digambarkan oleh para asatiz, oleh para kiai, oleh para mubaligh. Tapi ada ciri khusus yang saya temukan dari banyak hadis. Itu Lailatul Qadar itu kita bisa memegang kuatnya di malam 27. Apalagi kalau malam 27-nya itu gerimis. Karena Rasul pernah pagi hari menyampaikan kepada sahabatnya, "Uri itu Lailatul Qadar. Aku diperlihatkan malam Qadar." Dan sahabat melihat kening Rasulullah itu ada warna putih bekas pasir basah. Berarti malam itu malamnya hujan. Dan hujan itu kalau membuat tanah itu basah sehingga nempel di kening, biasanya bukan hujan besar. Jadi hujan gerimis. Pokoknya kalau malam 27 itu selalu ada gerimisnya di tengah malam. Ayo itikaf masuk terang biasanya mau palapal subuh berarti berat. Tapi yang itikaf memantau ya, berdiam diri di masjid niat karena Allah, itu biasanya merasakan wah ini malamnya kayaknya ada gerimis, kemudian di malam 27 lalu keesokan harinya matahari tidak begitu menyengat. Itu tanda paling kuat dari Lailatul Qadar. Jadi jika kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala, wufiqna ila Lailatul Qadar, maka perbanyak ibadah di bulan itu, di malam itu ya. Salatnya, qiyamnya, sedekahnya, tilawahnya dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, umrah di bulan Ramadan adalah seperti haji bersama Rasulullah. Ya, al-umrah di Ramadan kahajjatin ma'i, kata Rasulullah.
dalam hadis Sahih Muslim. Jadi kalau kita punya rezeki, punya tabungan, kumpulkan tabungan umrohnya di Ramadan supaya setara senilai dengan haji bersama Rasul. Ungkapan haji bersama Rasul itu jaminan, satu, diterima oleh Allah Ta'ala, dua, pahalanya pahala haji, yang ketiga, keutamaan dan keafdalannya tentunya berbeda ketika kita umroh sendiri dan umroh bersama Nabi. Jadi ungkapan Rasul, orang yang umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, itu semacam jaminan bahwa yang melakukan umroh itu seperti orang haji bersama Rasul, diterima ibadahnya, diterima pahalanya, kemudian itu merupakan haji yang paling afdal, karena haji bersama Rasul tidak semua orang dapat melakukannya. Maka jika kita punya rezeki, punya kelebihan, tabungan, sisakan, sediakan umroh itu di bulan Ramadan, itu lebih afdal. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan untuk umrah di syahrul Ramadan. Mudah-mudahan amin. Kemudian itu hadis Sahih Muslim. Yang kelima, Ramadan adalah syahrul Quran. Rasulullah SAW biasa mengecek hafalan beliau di bulan Ramadan kepada malaikat Jibril. Jadi murajaahnya itu di bulan Ramadan. Al-Imam Syafi'i setiap Ramadan khatam 60 kali. Imam Syafi'i setiap Ramadan khatam 60 kali. Berarti dari sahur ke sahur lagi tilawah terus. Potong makan, mungkin iftar, takjil, makan, kemudian sahur dan sholat. Itu fullnya adalah maratain. Karena Imam Syafi'i yakhtimul Qur'ana sittina marratan fi Ramadan. Imam Bukhari setiap ba'da sahur sampai berbuka itu tilawah pol dan full, tidak putus. Jadi Imam Bukhari itu setiap imsak terus baca Quran, selang sholat baca Quran lagi terus. Padahal beliau itu adalah imam min a'immatil hadis. Bahkan beliau adalah imam dari para imam-imamnya muhaddisin, ahli hadis. Tapi Ramadan fokus di Quran. Ramadan fokus di Quran. Bahkan beliau dari fajar sampai maghribnya itu adalah tilawah. Allah mudahkan bulan Ramadan itu untuk kita membaca tilawah. Nanti ada tadarus, nanti ada mungkin yang masih belum lancar tilawahnya, bisa tadarus dengan kumpulan yang masih sama berpacu dengan tajwid dan tahsinnya, dengan dibimbing oleh yang lebih akra, lebih dulu memahami kitabullahnya dalam bidang tilawah. Jadi tidak ada alasan, tidak ada rasa malu, ya tidak boleh, karena yang namanya ilmu itu kata ulama la yatlubuha mustakbirun wala mustahi. Orang yang punya sifat malu, orang yang sombong tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Ilmu tidak akan didapat oleh orang yang malu dan orang-orang yang sombong. Sombong karena dia meremehkan ilmu. Yang kedua malu. Malu di sini bukan malu yang terpuji, tapi malu belajar. Itu penghalang terbesar, mental block yang terbesar untuk orang maju dalam pengetahuannya dan ilmunya tentang agama ini. Dan itu adalah permasalahan terbesar, ya. Malu untuk belajar. Kita tidak boleh lagi ada perasaan semacam itu. Itu para a'imah, para ulama, ya, bagaimana mengisi bulan Ramadan dengan Al-Quran. Lalu yang keenam, Ramadan adalah bulan sedekah. Rasulullah itu terbiasa sedekah di bulan Ramadan. Tapi Rasulullah terbiasa di bulan-bulan lain, di waktu lain itu sedekah. Tapi di bulan Ramadan lebih giat lagi. Bahkan disebutkan karihil mursalah, lebih cepat dari angin yang berhembus. Jadi beliau sedekahnya itu lebih cepat dari angin kalau di bulan Ramadan. Di bulan lain beliau rajin sedekah, sampai pernah beliau sholat itu Assalamualaikum langsung pergi meninggalkan sholat. Sahabat menegur, ya Rasulullah, bukankah Anda mengajarkan kami berzikir setelah sholat? Kata Rasul, ya, tapi tadi aku ingat ada sedekah yang belum saya bagikan. Rasulullah SAW, ya, ketika sholat ingatnya sedekah. Berarti mengingat kebaikan ketika sholat itu tidak merusak kehusyuan sholat. Kecuali kalau sholat ingatnya maksiat, baru itu rusak sholatnya, ya. Ramadan bukan bulan sedekah. Sedekah kita tahu, Ibnu Qayyim rahimahullah menulis ada 14 macam manfaat sedekah. Menolak bala, menghindarkan musibah, lalu menghindarkan mati su'ul khatimah, berarti kebalikannya, menghadirkan kematian yang husnul khatimah. Kemudian Allah lipat gandakan harta kekayaannya, Allah berkahi harta kekayaannya,
Allah jaga keluarga dan dirinya, dan juga Allah bersihkan hartanya. Ada 14 yang tidak saya hafal semua poin-poinnya, tapi pada intinya itu ya, sedekah melipat gandakan kekayaan, dan juga sedekah menolak bala, menurunkan ampunan ya, menurunkan ampunan, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis Imam Bukhari ya, bahwa Rasulullah SAW adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan di bulan-bulan lain, terutama di bulan Ramadan itu lebih cepat dari ar-rihil mursalah. Hadis rawahu Bukhari, dalam hadis Bukhari. Kemudian yang ke-7, Allah menempatkan ibadah puasa di makom yang mulia, di tempat tertinggi, sebagai bukti keagungan ibadah puasa itu. Allah menisbatkan puasa kepada dirinya. As-saumu li, puasa itu adalah milikku. Sehingga ketika Allah menisbatkan puasa kepada dirinya, ini mengandung arti bahwa ibadah tersebut punya nilai dan makom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, yang ke-8, keutamaan Ramadan yang ke-8 adalah setiap amal soleh itu dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Pahalanya tidak terbatas. Kalau sedekah dilipat gandakan 700, kalau ibadah lain ada yang dilipat gandakan 27, ada yang dilipat gandakan 100 kali, ada yang dilipat gandakan 2 bulan berturut-turut. Tapi puasa pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kecuali puasa yang pahalanya tidak terbatas, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan balasannya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah agar kita kuat dapat melakukan ibadah puasa dengan baik, dengan lancar sampai di penghujung. Karena lis-shaimi farhatan, mungkin ini ke-9 kalau boleh tambahkan. Orang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, bahagia saat berbuka. Aya korma, aya gehu, aya bala-bala, aya cendol, goyogot. Farih inda fitrihi, berbahagia dengan waktu berbuka. Makanya kalau orang tidak bahagia ketika berbuka, itu perlu dicurigai buat itu normal. Karena apa? Karena kata Rasul, mazala ummati ala khair, umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama melakukan 2 hal, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka atau takjil. Takjil itu bukan merek kolak Pak, tapi sikap kita menyegerakan berbuka itu namanya takjil. Dari bahasa Arab ajala yu'ajilu takjilan, menyegerakan, sikap menyegerakan. Bukan kolaknya, bukan gehunya, bukan bala-balanya, tapi menyegerakannya. Kalau ada korban dengan korma, tidak ada dengan air, tidak ada niatkan dalam hati saya berbuka di detik ini. Itu untuk membatalkan puasa, agar kita mendapatkan fadilah, keutamaan kita membatalkan puasa dengan segera, au ta'jilul iftar. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi, berbahagia saat bertemu dengan Tuhannya. Kita semua jemaah sekalian akan berjumpa dengan Allah. Apa dalilnya? Surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Semua kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan, Allah sediakan 2 kenikmatan. Pertama adalah surga, al-husna wa ziyadah, dan kenikmatan berjumpa dengan Allah, memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan tertinggi yang ada di surga. Semua nikmat yang Allah sediakan di surga itu lewat, kalah semua dengan kenikmatan yang paling tinggi ini. Kita berjumpa dengan Allah, zat yang setiap hari kita ibadahi, kita sujud kepadanya, kita mohon kepadanya, kita menangis di hadapannya, kita berjumpa di sana. Orang yang berpuasa, keutamaan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi, berjumpa dengan Tuhannya nanti kelak di akhirat. Yang terakhir, fadilah Ramadan yang terakhir adalah la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Adalah mulut orang yang berpuasa, bau mulut orang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi, lebih harum dari parfum yang paling harum, yakni kasturi yang asli, misik yang asli.
Kalau 5 ribuan mah terus tumpar campur Pak itu. 15.000 terus, tapi misik yang asli, misik itu minyak wangi yang paling harum. Jangankan misik, kalau kita beli minyak wangi yang asli saja di Saudi itu sekali tetes seminggu baru hilang baunya Pak. Kalau yang di atas 100 real itu seminggu lah, dan lebih wangi tentunya mulut orang berpuasa dari itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keutamaan itu. Meskipun secara lahiriah seperti bau, jangankan orang lain, kita sendiri yang menghirup nafas kita rada pahang gitu, rada pahang, hangru gitu. Tapi di sisi Allah atyabu indallah min rihil misk. Baik, mungkin itu keutamaan Ramadan 10 saja. Mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat, motivasi bagi kita. Setidaknya kita ini bulan bebersih Ramadan dan bulan meningkatkan tadi amal kebaikan, karena bazar ini, bazar harga barang 1.000.000 kita beli dengan 100.000, harga 500.000 kita beli 50.000. Allah obral pahala, Allah obral kebaikan dengan ibadah-ibadah kecil. Yang sunnah dilipat gandakan menjadi wajib, yang yang sunnah dilipat gandakan 70, lalu yang wajib dilipat gandakan berkali-kali lipat. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun ila billah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada akurasi jumlah fidyah kan, seorang ibu misalkan karena ada halangan dia terpaksa bayar fidyah, uzur dan lain-lain, itu seberapa besar? Dia ada makanan pokok, dia juga ada minum susu, dia juga ada makan kolak, ada vitamin dan lain-lain. Apakah harus sedetail itu nanti penggantinya atau gimana? Saya akan awali dengan balasan orang tidak puasa. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa alasan, maka itu akan diancam dengan neraka. Suatu hari Rasul pernah diperlihatkan neraka dalam hadis Ibnu Hibban ya. Ada seorang laki-laki, mulutnya itu sobek berdarah-darah, digantung terbalik seperti daging kurban, di belakang memuncang, di belakang mata kakinya dikait, lalu ususnya terburai-burai. Kemudian Nabi berkata kepada Jibril, "Mahada ya Jibril? Siapa ini? Mana ada ya Jibril, siapa ini?" Kemudian malaikat mengatakan, "Hada min ummati." Ini dari umatmu yang makan minum di bulan Ramadan. Tentunya tanpa alasan syar'i, tanpa alasan syar'i. Dan kita nanti melihat fenomena itu Pak, mohon maaf. Di 10 kesini Ramadan itu warung-warung makan sudah berani buka. Ashabul Godin sudah gentayangan itu pada makan. Saya pernah ada orang menyampaikan, itu pekerja sebuah kantor, kalau bulan puasa itu sudah ke tengah kesini, di lantai 2 itu pada makan, pada merokok, pada minum. Satu kantor itu hampir sepakat semuanya itu. Nauzubillah min dzalik. Itu kemaksiatan berjamaah. Nah ini Rasul mengancam orang yang batal di bulan Ramadan tanpa alasan syar'i, maka tadi ancamannya, mulutnya disobek, berdarah-darah, ususnya terburai-burai, dan diikat terbalik di tiang neraka. Dan orang yang batal puasa di bulan Ramadan tanpa alasan tidak dapat dikodok meskipun 1 hari dengan 1 tahun puasa penuh. Hadis Ibnu Majah. Jadi kalau 1 hari batal tanpa alasan, itu 1 tahun menggantinya untuk 1 hari itu tidak akan bisa, tidak tergantikan. Bagaimana menggantinya? 1, syaratnya harus taubatan nasuha dulu, menyesal, menangis, meminta ampun kepada Allah, bersumpah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosanya itu, meninggalkan Ramadan. Lalu setelah itu baru boleh mengkodoknya. Jadi tobat dulu, yakin tobatnya diterima, baru lakukan kodoknya. Kalau langsung kodok tidak diterima, meskipun 1 hari dibayar dengan setahun, tidak akan. Jadi 30 dibayar 30 tahun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan Ramadan tidak puasa tanpa alasan, maka 30 tahun puasa tidak bisa menggantikannya. Kecuali tobatan nasuha dulu, baru bisa mengkodoknya. Nah, ada 5 orang yang boleh tidak puasa. Dengan tadi cara menggantinya beberapa hal, ada yang dengan kodok, ada yang dengan fidyah. Saya akan bacakan saja biar rinci. Yang pertama, orang yang sakit. Kalau sakitnya itu maradun muzmin, sakit yang terus-terusan tidak ada harapan sembuh, maka fidyah menggantinya. Fidyah itu ngasih makan orang miskin 1 mud. Kalau ikut standar hitungan Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, itu sekitar 25.000 sampai 30.000 tahun lalu ya. Kalau Bandung, kalau tidak salah saya pernah menghitungnya, itu fidyah itu per hari tidak puasa 30.000.
Jadi kalau kita punya kakek sepuh, nenek sepuh, orang tua sepuh sudah tidak bisa, sudah sakit tidak bisa puasa, atau mungkin yang masih muda tapi sakitnya tidak ada harapan sembuh, maka langsung saja bayar fidyah. Per harinya itu 30.000. Jadi kalau sebulan 30.000 kali 30 hari berapa? 900.000. Berikan 900.000 langsung ke fakir miskin kalau kita menemukan ada. Kalau tidak ada, serahkan ke panitia fidyah yang biasa mengelola itu. Tapi tadi, mohon maaf, fidyah itu amanahnya untuk fakir dan miskin. Jangan fidyah dipakai renovasi masjid, nggak boleh. Nggak boleh. Zakat mal itu asnafnya jelas 8 orang, manusia semua itu. Bukan tiang masjid, bukan asbes, bukan kanopi, nggak boleh, itu kemanusiaan. Di dalam semua mazhab pun tidak ada yang mengatakan zakat itu boleh untuk infrastruktur, tidak ada. Itu ke jiwa, ke manusia. Asnaf itu semuanya jiwa, semuanya adalah manusia. Nah, kembali ke tadi, orang yang sakit, kalau sakitnya itu harapan sembuh, maka qadha. Di bulan Ramadan dia sakit, atau dia mungkin operasi, atau mungkin dia harus dirawat, pasca Ramadan sembuh, qadha. Itu yang pertama, orang sakit. Yang kedua, musafir. Musafir orang perjalanan boleh tidak puasa. Perjalanannya di atas 80 km. Indal mazhab Syafi'i, kita pegang aja mazhab Syafi'i standar 80 km. Dari sini ke Raja Polah. Jadi saya ini kalau pulang ke Tasik boleh buka. Akan tetapi wa antasumu khairul lakum. Kalau kita mampu kuat puasa, sebaiknya puasa. Tapi kalau layutikun, tidak mampu, mungkin kecapean, kelelahan, safarnya ini membuat kita kesulitan, masyaqqah, maka boleh berbuka sebagai rukhsah. Jadi kalau kuat tetap puasa lebih khairul lakum, kalau tidak kuat boleh berbuka. Itu jaraknya safar 80 km. Tapi jangan dijadikan sebagai strategi. Saya mah teu kuat ka istri, hayong sapatemon, safar heula ke Jakarta. Kayak di Jakarta ininya sapatemonnya. Sapatemon itu bahasa Sunda, artinya bahasa Indonesianya mah ya itulah pertemuan suami istri gitu. Jangan diakalin, saya mah ingin sapatemon sama istri, sudah nggak tahan, ayo ke Tasik melakukan safar 80 km supaya membatalkan karena saya musafir demi itu. Ya jangan direka-reka. Kalau memang kebetulan begitu tidak apa-apa. Tapi kalau direka-reka, saya ingin sapatemon sama istri, akhirnya safar dulu, jangan. Kalau ada safar kemudian ada istri, tafadhol, karena itu rukhsahnya. Tapi kalau tidak ada itu, ya jangan dibuat-buat. Karena ada pahing modus gitu loh. Sengaja ke Jakarta supaya bisa hubungan sama istri. Karena safarnya 80 km, boleh berbuka gitu. Sehingga puasanya batal karena diizinkan batal 80 km kan. Jadi musafir yang boleh tidak puasa, musafir yang 80 km. Ya. Safarnya dengan istrinya ya kan? Safarnya bebas, dengan istrinya boleh, dengan bukan istrinya boleh. Saya ke Tasik nih, Raja Polah itu kan 80 km lebih. Ya, boleh berbuka kalau saya mau, tetapi puasa lebih baik ya. Itu yang kedua, orang yang musafir. Supir yang biasa pulang pergi juga boleh tidak puasa karena jaraknya jauh, lelah, boleh nanti diqadha di bulan lain ya. Musafir boleh tidak puasa, musafir boleh mengqadha. Lalu yang ketiga adalah ibu menyusui dan ibu hamil, secara langsung aja dua-duanya. Ibu menyusui, ibu disingkat dalam bahasa sekarang busui bumil. Busui ibu menyusui, bumil ibu hamil, atau bumil busui ibu hamil ibu menyusui. Nah, mereka ini ada dua situasi. Kalau dia takut kesehatannya dirinya tidak kuat puasa, boleh dia batal. Nanti bayarnya qadha dan fidyah. Itu mazhab fikih beberapa imam fikih termasuk Syafi'iyah ya. Kemudian yang kedua, kalau ibu hamil, ibu menyusui, dia kuat puasa tapi khawatir anaknya tidak dapat masukan makan nutrisi dengan baik, maka menggantinya adalah dengan qadha dan fidyah. Maaf saya ulangi, yang pertama kalau dia batal puasanya karena takut dirinya, dia cukup qadha saja. Itu. Kalau dia takutnya adalah anaknya tidak dapat nutrisi baik, maka dua digantinya, qadha dan
fidyah. Itu madhab yang 4 berkata demikian. Jadi kalau dia khawatir dirinya tidak kuat, maka boleh berbuka, gantinya qada. Lalu yang kedua, kalau khawatir itu anaknya tidak masukkan dengan baik gizinya, maka dia qada dan fidyah. Tetapi madhab sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, termasuk kalau ulama modern itu Syekh Albani mengatakan bahwa bagi mereka itu cukup fidyah saja. Kenapa? Karena kesulitan melaksanakan qada dan fidyah sekaligus. Apalagi wanita yang hamil dan menyusunya itu sama menyambung. Tunji itu 1 tahun hiji. Kapan puasanya? Tahun ini dia hamil, kemudian menyusui kan 2 tahun kan ininya, haulaini kamilain yang ditentukan oleh syariat kan 2 tahun menyusui itu. Lalu hamil lagi tahun ketiganya, dia tidak puasa lagi, menyusui lagi, nah sudah repot. Makanya saya lebih cenderung ke yang ini, madhabnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Syekh Albani yang memfatwakan bahwa untuk wanita yang semacam itu cukup fidyah saja. Sebulan 30 hari kali 30.000, 900.000 kasih ke orang miskin. Mau orang miskin seorang tafadhol, 2 orang tafadhol, 3 orang tafadhol. Yang penting 1 hari tidak puasa memberi makan orang miskin. Terus segera atau sampai nunggu Idul Fitri? Afdolnya segera. Ya. Qada dan fidyah itu sebaiknya segera sebelum melakukan ibadah sunnah. Kalau Syawal masih lama, boleh qada dulu. Kalau Syawalnya mepet, ya udah Syawal dulu, baru nanti qada. Dan afdolnya itu sebelum Ramadan berikutnya. Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, kapan Anda qada puasa Anda yang terlewatkan di Ramadan? Aisyah mengatakan, aku baru bisa qada puasa itu di bulan Sya'ban, karena 11 bulan aku sibuk melayani Rasulullah. Aisyah sibuk menemani dakwah beliau keluar kota, kemudian sibuk menemani beliau dalam perjuangan. Senantiasa Aisyah itu standby khidmah kepada Rasulullah SAW, sehingga sibuk, tidak sempat puasa. Puasanya itu adalah di bulan Sya'ban. Jadi kalau wanita itu bertanya kapan terakhir puasa qada, baik karena haid, karena nifas atau sebagainya, itu adalah di bulan Sya'ban sebelum puasa berikutnya. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kalaupun itu melewati puasa berikutnya tidak apa-apa. Cuman ulama ada yang menyarankan didenda dengan fidyah sebagai tambahannya, sebagai denda saja supaya dia tidak melakukan itu di tahun berikutnya. Puasa Syawal afdolnya itu adalah seminggu atau 2 minggu setelah Lebaran. Dalam hadis Aisyah itu disebutkan afdolnya puasa Syawal itu bukan langsung Pak, hari ini Idul Fitri langsung Syawal langsung digaskan digeber, tidak. Justru yang anjuran itu sunnah itu seminggu setelah itu. Kenapa? 1, kakaren masih banyak. Siapa yang menghabiskan kakaren? Ramina wa ashabuhu ajmain. Siapa yang menghabiskan? Kemudian cucur. Siapa yang menghabiskan? Umat siapa yang menghabiskan? Ramina wa akhwatuha, cucur wa ikhwatuha dan seterusnya. Siapa yang menghabiskan? Yang kedua, seminggu itu adalah fatrah litazawur, kesempatan yang baik untuk ziarah al-ahlu wal aqriba, antara sesama kerabat keluarga. Jadi seminggu ba'da Lebaran maksimalkan untuk ziarah antar kerabat silaturahim. Seminggu itu bring ke sana nggak apa-apa, itu syiarnya, itu sunnahnya. Makanya Aisyah itu tidak menyukai orang puasa Syawal langsung setelah Idul Fitri. Karena apa? Karena tadi sangat penting sekali kita berziarah kepada ahli akriba. Anu aya di mana di Garut, bring ke Garut Pak. Tasik bring ke Tasik, anu di Pangalengan bring ke Pangalengan, anu di Padalarang bring. Siarkan dengan ziarah al ahli wal akriba dan mengucapkan selamat Idul Fitri, mendoakan mereka, mengeratkan silaturahim. Ada belum sudah kita bahas betapa besarnya fadilah silaturahim, memanjangkan usia, kemudian memberikan keberkahan dan memperbanyak harta, juga menyebabkan kecintaan di kalangan keluarga. Dan Allah pun meridhoi, memberkahi orang yang senantiasa menjaga silaturahim. Itu yang kedua, ibu hamil, ibu menyusui. Saya lebih cenderung pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, cukup fidyah saja. Cukup fidyah saja. Karena tadi melihat kondisi wanita yang hamil menyusui, kapan qadanya? Kalau dia setahun satu saja misalkan, 3 tahun 4 tahun melahirkan menyusui, dia harus mengkodok puasa 4 tahun itu. Nah, berat. Maka cukup fidyah saja.
Dua lagi tadi, dua lagi. Satu lagi. Apa lagi ya? Dua lagi. Orang tua sudah, orang sakit sudah, wanita hamil, wanita menyusui, musafir sudah. Ada yang masih belum? Apa namanya? Melahirkan. Melahirkan tadi sudah. Oh, sudah berikut. Busui, bumil, musafir, marid. Sudah. Satu lagi. Siapa ya? Satu laginya itu pekerja berat. Pekerja berat yang memang dia satu-satunya masdar rizq, satu-satunya sumber rezeki dia, tidak ada yang lain. Kalau dia tidak kerja di situ, tidak dapat penghidupan dan nafkah keluarganya, maka di saat dia sedang puasa harus bekerja keras di situ. Mau tidak mau tidak ada tempat lain dia bekerja, maka dibolehkan pekerja keras itu tidak berpuasa dan nanti mengkodoknya di bulan lain, mengkodoknya di ba'da Ramadan. Cuman pekerja keras itu oleh para ulama disebutkan mengikuti standar kebiasaan di negara setempat. Yang disebut pekerja keras teh apa sih? Tukang angkut batu, apakah tukang angkut bata, ataukah tukang kuli bangunan juga masuk yang bekerja kerasnya, misalkan yang angkatnya dan sebagainya. Itu dikembalikan kepada tradisi tempat masing-masing. Artinya pekerja keras yang nafkahnya satu-satunya di situ tidak bisa libur di bulan puasa, dia boleh membatalkan puasanya dan mengkodok di bulan lain. Enggak, seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang perlu disampaikan, tarawih. Ini perlu fikih tarawih disampaikan. Tarawih itu di zaman Rasulullah 11 rakaat. Di zaman Sayyidina Umar 23 rakaat. Di zaman Imam Malik 36 rakaat. Di zaman Al-Khalifatul Rasyid Al-Khamis Umar bin Abdul Aziz 48 rakaat dengan witir 51. Allah. Jadi ada sandaran dari para khalifah, ya, para tabi'in. Karena kita diperintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kata Rasul, pegang sunnahku dan pegang sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Nah, itu di zaman Rasul 11, di zaman Umar 23, di zaman Imam Malik adalah 36, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i mengatakan Khalifah Rasyid yang kelima itu 48 plus 3 jadi 51. Mangga badai ngiringan anu 11 mangga, nu 23 hoyong sapotos Sayyidina Umar mangga, hoyong sapotos Imam Malik mangga 30 genep, nu badai Umar bin Abdul Aziz mangga 48, Pak. Sama saya. Tapi da anu 11 itu deng-deng biasanya. Kolakna seperti Nah, waktu kita ngaji Sahih Bukhari ada dua keterangan. Di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis Aisyah itu Rasul melaksanakannya masna, 2 rakaat. Strategi bertahan. Di dalam kitab Syama'il sama juga ada hadis dari Rasulullah SAW meriwayatkan beliau itu sholat tarawihnya, tahajudnya arba'an. Posisi menyerang. Jadi di 4-4-3 formasi menyerang itu udah. Versi lawan Persija itu mah. 4-4-3. Boleh, mangga. Mau posisi bertahan 2-2-2-2-3 tafadhol, semuanya ada dasarnya. Jadi tidak usah ribut, mau 4-4-3, mau 2-2-2-3 tafadhol. Dua-duanya ada dasarnya. Tapi kalau saya di Bandung Imam Tarawih suka nanya ke DKM-nya, "Pak, bertahan nyerang, Pak." "Nyerang, Ustaz." 4-4-3 berarti itu formasi penyerang. Dan di Bandung sudah banyak. Tapi kalau yang masih bertahan 2-2-3 tafadhol, berarti mengamalkan hadis Rasul riwayat Aisyah, dua-duanya boleh. Yang penting tarawihnya itu sebagaimana namanya, rawahu tarwihan, jamaknya tarawih santai. Tarawih itu intinya ada pada santai. Santai dari lelahnya Ramadan, santai dari lelahnya berbuka, itulah tarawih. Jadi rileksnya itu tarawihnya itu. Tapi kita makan pabalak-balak. Aya di Jawa Tengah itu kan 23 rakaat dalam 11 menit. 7. Dikira itu rekornya. Tahun depan tuh rekornya terpecahkan. 23 rakaat 7 menit, Pak. Itu masuk rekor dunia itu. Enggak ada sebenarnya. Jadi sholatnya tuh boring. Di jumping kan, Pak. Jumping. Allah. Nah, itu jadi tarawih, inti tarawih adalah tarwihan, santai. Relax ya. Tidak terlalu panjang, dan kita bukan salatul soleh yang kuat sampai berjam-jam sunnah-sunnahnya. Kita juga bukan termasuk yang cepat-cepat, sedang-sedang saja. Ya surat-surat pendek atau surat-surat tengah Quran tapi yang tidak terlalu panjang itu lebih afdal.
dengan santai, dengan menikmati tumak nina, itu lebih afdol daripada sholat by jumping, sholat dengan di jumping kan. Terang pak jumping pak, sholat barudak peng, itu namanya jumping, jadi di cepat-cepat. Rata-rata setengah jam gitu tadi. Ya setengah jam sudah pas lah, sudah ideal gitu ya. Dengan kultum 5 menit jadi 20. Di luar untuk. Di luar kultum. Ya enggak. Kalau tahajud bulan Ramadan, Tahajud Ramadan itu ya sama tarawih. tidak. Kalau mau nambah silahkan, karena ibadah sunnah itu prinsipnya menambah lebih banyak itu tidak apa-apa. Misalkan sorenya sudah ikut tarawih, malam hari terbangun mau tahajud lagi silahkan. Tanpa witir, kan witirnya sudah. Mau witir lagi juga silahkan. Witir pertama jadi sedekah, tidak masalah. Sholat itu kalau dia nambah dari porsinya itu jatuhnya sedekah. Asal memang ada syariatnya. Contoh misalkan ada sahabat sholat bersama Rasul, sholat isya, pulang ke kampungnya, di kampungnya belum sholat isya, dia ngimamin sholat isya, maka sholat bersama Rasulnya sholat wajib, sholat ngimamin teman-temannya sholat sunnah, jadi sedekah. Jadi sedekah. Ada juga orang yang sudah sholat jamaah tapi masih di masjid terus. Rasul melihat, jangan kunaon teh sholat atas Rasul jamaah tadi. Pas sholat wae itu. Selama kamu dengan azan sholat, itu jadi sedekah buat kamu. Nah, jadi yang sudah jamaah pun masih mendengar ada azan, masih ada waktu ikut sholat, jadi sedekah buat dia. Tambahan. Jadi ibadah sunnah selama itu masyru' maka itu menjadi ziyadatu al hasanat, tambahan ataupun sedekah untuk diri kita dari kebaikan dan ibadah-ibadah. Kecuali kalau tidak ada syariatnya itu tidak boleh. Kultum nggak bidah kan? Kultum itu adalah saat yang baik untuk mencerahkan masyarakat. Dan sesah ngumpulkan masyarakat selain di Ramadan. Maka kultumnya babnya adalah bab al-istifadah wal ihtina minal awqat, memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Jadi maksudnya hukumnya muamalat. Muamalah itu artinya bukan fikih, karena tidak ada kultum juga tidak apa-apa. Jadi bukan fikih, ranahnya itu ranah ini waktu yang tepat untuk menyampaikan. Jadi muamalah boleh-boleh saja, tidak masalah. Itu kenapa sahabat-sahabat itu tarawihnya itu bisa lebih dari syariat? Rasul contoh gitu. Bukan lebih dari syariat, tapi mereka paham betul yang namanya sholat sunnah itu adalah boleh berapapun. Bukan contoh Rasul kan contoh tarawihnya itu 11 rakaat. Dalam Ramadan dan di luar Ramadan juga. Tetapi sesudah Rasul meninggal yang khalifah itu kan ada yang tadi 21, 51. Ya itu ijtihad sahabat. Ijtihad sahabat. Kenapa? Karena Rasul tidak membatasi. Karena tidak membatasi. Tidak membatasi secara hukum itu yang melakukan lebih bagaimana gitu tidak. Karena di zaman dulu juga di awal-awal Rasul pernah bersabda sebelum Abu Hurairah mengatakan awsali khalili, kekasihku menasihatiku dengan 3 hal. 1 jaga sholat duha, 2 jaga sholat witir sebelum tidur, yang ketiga jaga sholat duha, witir dan puasa 3 hari setiap bulan. Artinya di hadis itu ba'da isya itu langsung witir, sudah beres itu kegiatan kita di malam hari. Jadi tahajudnya 2 rakaat plus witir 1 boleh, plus witir 3 juga boleh. Artinya itu macam-macam dari ibadah. Nah di zaman para sahabat berikutnya berijtihad karena tidak ada pembatasan di sholat sunnah secara hasim, secara secara strict, sehingga para sahabat berijtihad. Nampaknya di zaman sekarang mah kita perlu sholatnya lebih lama. Jadi 23, Imam Malik 36. Ya, padahal mereka adalah orang yang paling paham dengan syariat, orang yang paling alim dengan syariat, sehingga itu menjadi sunnatut tabi'in atau sunnatu al-khulafa ar-rasyidin. Tidak apa-apa kita mengamalkannya, tidak masalah. Mengenai sedekah, puasa itu kan sesudah hijrah kan, kewajiban puasa itu. Jadi di Madinah kan. Tahun kedua setelah hijrah. Iya. Kemudian Siti Khadijah sudah meninggal kan di Makkah. Abi Thalib juga meninggal. Kemudian dikatakan bahwa Rasul itu waktu
waktu Ramadan itu banyak sedekah. Ya. Saya dari mana buahnya itu? Padahal ketika itu sudah habis gitu lah. Ya tidak bisa bayar rezeki. Kan Rasul juga tidak boleh terima sedekah kan? Ya. Rasulullah itu punya jatah rampasan perang 1/5 Pak. Ya. Dari ghanimah 20%. Dari situ ya. Ya, diantaranya penghasilan Rasul ya. Kemudian Rasul juga punya usaha-usaha yang misalkan beliau menggadai baju perangnya ya. Beliau ada tanah misalkan ada tanah rampasan dari Bani Nadir ya, pernah disebutkan kan dalam kajian tafsir kita. Beliau itu pernah menjual tanah luas hasil rampasan Bani Nadir itu untuk memastikan cadangan makanan logistik keluarganya setahun ke depan. Jadi sunnah hukumnya kita menyediakan cadangan logistik setahun ke depan. Itu hadisnya Bukhari. Rasul menjual tanah Bani Nadir hasil rampasan perang, itu mengumpulkan uang itu ditabung untuk 1 tahun logistik kehidupan beliau dan keluarganya. Dan istri beliau itu kan 11. Zaujatuhu ihda asyar, istri beliau adalah 11 orang, berarti beliau mencadangkan makanan 1 tahun, logistik 1 tahun untuk 11 keluarganya 1 tahun. Bisa menafkahi 11 istri. Menafkahi 11 istri, dan itu kekhususan beliau, kita hanya 4 gender. Gitu. 11 istrinya sebagai 11 keluarga, karena anaknya kan banyak, keluarganya kan banyak, si istri-istri itu ya kan. 11 keluarganya dijamin. Nah, kemudian beliau menjual tanah Bani Nadir. Kalau anak-anaknya beliau tuh hanya beberapa orang dan hampir wafat semua, tapi istri-istri beliau yang tadi yang saya maksud itu kan, istri itu kan juga punya keluarga, mungkin kan ada adiknya, ada kakaknya, ada segala macam. Tapi yang beliau memiliki anak itu kan hanya dari beberapa istri, Khadijah dan juga Maria Al-Qibtiyah, dan tidak dikaruniai keturunan dari yang lain. Tapi kan mereka punya keluarga juga. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bekal Ramadannya bisa diamalkan. Bagi yang masih penasaran silahkan klik wastu.id, ada di situ nanti linknya nanti saya kirim ke bahannya. Kebetulan Punya siapa? Allah Ta'ala alam bisawab. Wa taufiqun ila billah. Al-hukmu min rabbikum wal khata'u minhu min syaitan. Nakhtimu bidu'ai kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.